Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Kerajaan Majapahit yang berdiri dengan megahnya tidak hanya meninggalkan jejak di bumi Nusantara, tetapi juga mencitrakan keunikan tersendiri. Salah satu aspek menarik dari kerajaan ini adalah gelar Brawijaya yang menjadi simbol kebesaran dan kehebatan. Namun meski gelar ini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Majapahit, kini dipertanyakan keberadaannya. Sebagian kalangan menganggap cerita seputar Brawijaya, terutama Brawijaya kelima, lebih bersifat mitos daripada fakta sejarah yang jelas. Hal ini menimbulkan diskusi hangat mengenai kebenaran dan keaslian gelar yang menjadi bagian identitas kerajaan yang pernah berjaya tersebut. Nah, benarkah keberadaan cerita Brawijaya hanyalah mitos? Berikut kami ulas seputar keberadaan mitos cerita Brawijaya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, memiliki banyak raja yang memegang gelar Brawijaya. Gelar ini menandai beberapa penguasa pada periode akhir Majapahit, membawa cerita yang kaya dan berlapis dari kejayaan hingga kejatuhannya. Melalui video ini, kita akan mengulas kembali peran penting para raja bergelar Brawijaya dengan fokus pada Brawijaya 1 hingga Brawijaya kelima berdasarkan sumber-sumber sejarah yang terdokumentasi dan legenda yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, Brawijaya 1. Raden Wijaya, yang juga dikenal sebagai Kertaraja Sajayawardana, adalah pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai Brawijaya I. Raden Wijaya memainkan peran kunci dalam membangun fondasi awal kerajaan setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan. Melalui kepemimpinan dan strategi militernya, ia mampu menyatukan kembali berbagai wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Singasari, menjadikan Majapahit sebagai kekuatan utama di Nusantara. Keberhasilan Raden Wijaya tidak hanya dalam bidang militer, tetapi juga dalam administrasi dan diplomasi. Ia membangun sistem pemerintahan yang kuat dan berhasil mempertahankan stabilitas kerajaan dalam masa-masa awal pendiriannya. Warisan kepemimpinannya menjadi dasar bagi para penerusnya untuk melanjutkan kejayaan Majapahit. Yang kedua, Brawijaya II. Brawijaya II, yang lebih dikenal dengan nama Jayanegara, adalah raja kedua Majapahit yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Sebagai putra dari Raden Wijaya, Jayanegara menghadapi berbagai tantangan selama masa pemerintahannya. Salah satu tantangan terbesar adalah pemberontakan Rakuti yang hampir menggulingkan kekuasaannya. Meskipun demikian, Jayanegara berhasil mempertahankan kerajaannya hingga akhir hayatnya. Setelah kematiannya, posisinya digantikan oleh adik tirinya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Dalam berbagai sumber tradisional, Jayanegara kadang-kadang disebut sebagai Brawijaya II. Namun dalam catatan sejarah yang lebih dapat dipercaya, seperti Nagara Kertagama dan Pararaton, ia lebih sering disebut dengan nama aslinya. Cerita rakyat seringkali menambahkan elemen mitos dalam kisahnya, membuat pemisahan antara fakta dan legenda menjadi kabur. Salah satu contoh cerita mitos tentang Jayanegara adalah kisah mengenai pengawalnya yang legendaris, Gajah Mada. Dalam beberapa versi cerita rakyat, Gajah Mada dikatakan memiliki kekuatan supranatural dan mampu menghilang atau berubah bentuk. Ada juga kisah yang menyebutkan bahwa Jayanegara selamat dari berbagai upaya pembunuhan berkat bantuan dewi-dewi atau kekuatan magis.
Cerita seperti ini menambahkan elemen fantastik yang sulit diverifikasi secara historis, tetapi sering diceritakan dalam tradisi lisan dan sastra lokal. Yang ketiga, Brawijaya kelima. Brawijaya kelima atau Bri Kertabumi sering dianggap sebagai raja terakhir kerajaan Majapahit. Masa pemerintahannya penuh dengan kisah perpecahan dan kejatuhan Majapahit. Menurut berbagai cerita, Brawijaya kelima melarikan diri dan menjadi pertapa setelah kejatuhan kerajaan yang diakibatkan oleh serangan Kesultanan Demak. Namun identitas dan kisah Brawijaya kelima seringkali bercampur dengan mitos dan legenda, membuatnya sulit untuk memisahkan fakta sejarah dari cerita rakyat. Dalam beberapa babat dan cerita tradisional Jawa, Brawijaya kelima digambarkan sebagai figur yang mengalami banyak konflik internal dan pemberontakan. Kisah perpecahan dalam kerajaan Majapahit dan akhirnya kejatuhannya ke tangan Kesultanan Demak menggambarkan akhir dari sebuah era besar dalam sejarah Nusantara. Akan tetapi, nama Brawijaya tetap menjadi simbol penting dalam sejarah dan budaya Jawa. Meskipun terdapat banyak perdebatan mengenai identitas dan kisah-kisah raja bergelar Brawijaya, terutama Brawijaya kelima, pengaruh mereka dalam membentuk sejarah Nusantara tidak dapat diabaikan. Sumber-sumber seperti Nagara Kertagama dan Pararaton memberikan gambaran yang lebih akurat tentang raja-raja Majapahit, meskipun cerita rakyat dan babat terus memperkaya mitos seputar figur ini. Legenda tentang Brawijaya kelima, misalnya, seringkali dijadikan inspirasi dalam kesenian dan sastra Jawa. Cerita tentang raja yang melarikan diri dan menjadi pertapa mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang dihargai dalam budaya Jawa. Meskipun beberapa kisah tersebut lebih bersifat mitos daripada fakta sejarah, mereka tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesimpulannya, perjalanan sejarah Majapahit melalui para raja bergelar Brawijaya menunjukkan dinamika kepemimpinan dan tantangan yang dihadapi kerajaan besar ini. Dari Brawijaya pertama yang membangun fondasi kerajaan hingga Brawijaya kelima yang menghadapi kejatuhan, setiap raja meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Nusantara. Meskipun legenda seringkali menambahkan lapisan mitos pada kisah-kisah mereka, penting untuk merujuk pada sumber-sumber sejarah yang terdokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Majapahit dan para rajanya, terutama mereka yang bergelar Brawijaya, tetap menjadi simbol kekuatan dan keagungan dalam sejarah Indonesia. Dengan memahami peran dan warisan mereka, kita dapat lebih menghargai warisan budaya dan sejarah yang kaya dari Nusantara. Demikian seputar keberadaan mitos cerita Brawijaya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi keberadaan cerita Brawijaya, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.